Ya, assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Bu. Nah, gimana nih kabar kalian? Alhamdulillah Alhamdulillah baik. baik. Alhamdulillah. Nah, udah siap belum nih belajar biologinya? Siap, Sudah. Bu. Udah belajar kan di rumah? Sudah, Udah. Bu. Alhamdulillah kalau udah pada belajar, berarti kalian udah bisa nih jawab pertanyaan ibu. Nah, kalian masih ingat gak sih materi mengenai sumsum tulang pada materi sistem gerak pekan kemarin? Masih ingat gak? Insya Allah masih, Bu. Masih, Bu. Ya, Ibu harap sebelum kita mempelajari materi hari ini, kalian harus memacu semangat kalian untuk bisa memahami serta menangkap materi yang akan kita pelajari hari ini. Nah, ya baik, sebelum kita belajar biologi hari ini, lebih baik kita berdoa dulu ya anak-anak. Sesuai dengan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Baik, berdoa selesai. Nah, kalau begitu, sekarang Ibu mau tanya, ada berapa macam sumsum tulang yang kalian ketahui pada materi sistem gerak kemarin? Sumsum tulang merah dan sumsum tulang kuning. Iya, betul sekali Raka. Ya, sumsum tulang itu terbagi menjadi dua, yaitu sumsum tulang merah dan sumsum tulang kuning. Jadi, Ibu tanya lagi, apa sih fungsi sumsum tulang merah itu? Ada yang bisa jawab? Menurut saya, fungsi lain dari sumsum tulang belakang itu kalau tidak salah untuk pembentukan sel darah merah ya Bu, betul atau tidak Bu? Iya, benar sekali ya yang dikatakan oleh Ica. Kalau sumsum tulang merah itu berfungsi sebagai tempat pembentukan sel darah merah atau eritrosit. Nah, sekarang kalian bisa tebak gak kita akan belajar apa hari ini? Sel darah merah, Bu. Iya, benar sekali. Kita akan mempelajari sel darah merah, tapi bukan hanya sel darah merah saja yang kita pelajari hari ini, tapi kita akan mempelajari mengenai sistem sirkulasi. Nah, sistem sirkulasi itu komponen terpentingnya adalah darah. Nah, salah satu komponen darah itu ada sel darah yang dimana salah satunya itu adalah sel darah merah atau eritrosit. Baik, sekarang kalian perhatikan gambar ini. Nah, apa yang ada di pikiran kalian kalau misalnya kalian melihat gambar ini? Kalau tidak salah itu gambar tangan yang terluka ya Bu ya? Iya, Bu, terluka dan mengeluarkan darah, Bu. Nah ya, saat kita terluka pasti kita akan mengeluarkan darah kan? Nah, kenapa ya kalau darah itu warnanya merah, kenapa nggak hijau atau biru atau pink? Kan lucu ya. Nah, ada yang tahu nggak? Bu, karena ada sel darah merahnya, Bu. Sepertinya bukan sel darah merah Bu, tapi lebih tepatnya hemoglobin ya Bu ya? Iya, 100 buat Ica. Bener banget ya, bahwa pigmen merah pada sel darah merah itu karena adanya hemoglobin. Karena hemoglobin itu memiliki banyak protein yang salah satunya itu adalah zat besi. Nah, zat besi itulah yang memunculkan pigmen berwarna merah pada sel darah merah. Nah, makanya ya kenapa orang yang mengidap penyakit anemia harus dianjurkan memakan makanan yang mengandung banyak zat besi, karena zat besi itu mampu memproduksi hemoglobin pada sumsum tulang agar sumsum tulang dapat membuat sel darah merah sesuai dengan kebutuhan tubuh kita. Jadi sampai sini paham kan anak-anak? Iya, sudah paham, Bu. Ya baik, sekarang Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran untuk materi sirkulasi 1 kali ini. Yang pertama, kalian diharapkan akan memahami mengenai bagian-bagian darah beserta komponennya. Kemudian yang kedua, kita nanti juga akan membahas mengenai golongan darah. Dan terakhir, kalian juga diharapkan akan memahami mengenai proses dari pembekuan darah. Namun nanti untuk proses pembekuan darah sendiri kita akan bahas pada sesi diskusi nanti. Nah, sekarang kita lanjut ya. Sekarang kita akan membahas mengenai bagian-bagian darah beserta dengan komponen-komponennya. Nah, sekarang kalian bisa lihat gambar di samping ini. Ada yang tahu nggak gambar ini apa? Dan ada yang bisa menjelaskan? Ayo. Bu, menurut saya itu gambar plasma darah ya Bu. Jadi yang gambar bintang itu keping darah. Terus yang ungu itu leukosit ya Bu, kayak sel darah putih.
Terus kemudian ada plasma darah juga, terus ada sel darah merah ya Bu. Betul atau tidak? Ya, benar sekali ya yang dijelaskan oleh Ica, lengkap sekali penjelasannya. Jadi, gambar ini merupakan gambar pembuluh darah yang dialiri oleh komponen-komponen darah yang nantinya kita akan pelajari. Nah, sebelum kita masuk ke komponen darah yang nantinya kita akan bahas, kita masuk dulu ke fungsi-fungsi darah. Ya, baik. Nah, darah merupakan cairan tubuh yang mengalir pada pembuluh darah. Nah, volume darah itu sekitar 8% dari berat badan tubuh. Nah, ini adalah fungsi-fungsi dari darah. Yang pertama adalah sebagai pembawa zat-zat sari-sari makanan yang diangkut dari pencernaan ke seluruh tubuh. Nah, ada yang tahu nggak ini komponen darah apa yang berperan? Saya, Bu. Plasma darah, Bu. Nah, iya benar banget, plasma darah. Nah, plasma darah itu memiliki misi yang penting untuk mengedarkan nutrisi dari makanan yang kita makan ke tempat-tempat yang dibutuhkan oleh tubuh. Nah, selanjutnya adalah fungsi kedua dari darah, yaitu mengedarkan oksigen dari paru-paru ke seluruh tubuh. Nah, di sini ada gak yang tahu ini kerjaannya siapa? Ayo. Kalau menurut saya eritrosit Bu, betul atau tidak? Iya, bener banget ya apa yang dikatakan Ica, bahwa ini tuh kerjaannya eritrosit. Nah, karena eritrosit ini mempunyai protein yang tadi namanya itu hemoglobin. Nah, hemoglobin itu dapat mengikat oksigen sehingga organ atau bagian tubuh yang membutuhkan oksigen dapat diedarkan dengan baik oleh sel eritrosit ini. Nah, sehingga organ tersebut dapat menjalankan fungsinya masing-masing. Kita lanjut ya ke fungsi yang ketiga. Nah, fungsi yang ketiga dari darah adalah mengangkut sisa-sisa zat metabolisme dari tubuh. Nah, kemudian yang keempat adalah mengangkut hormon dari kelenjar hormon untuk diedarkan ke organ sasaran. Nah, ini juga salah satu fungsi dari plasma darah. Kemudian yang kelima adalah mengatur keseimbangan cairan tubuh. Untuk fungsi yang keenam, fungsi keenam dari darah adalah melindungi tubuh kita dari paparan mikroorganisme penyebab penyakit dan zat asing lainnya. Nah, ini juga penting nih, karena ini job desk-nya dari leukosit atau sel darah putih. Nah, leukosit ini dapat melindungi kita dari paparan virus atau bakteri penyebab penyakit. Nih, kalau diibaratin nih ya, kita tuh sebenarnya tuh punya bodyguard pribadi, yaitu leukosit itu sendiri. Karena berkat leukosit inilah kita dapat terhindar dari paparan virus atau bakteri penyebab penyakit. Karena kita kan nggak tahu ya, mikroorganisme itu kan sangat kecil, tidak terlihat oleh mata kita. Makanya kita punya leukosit ini yang dapat melindungi kita dari virus atau bakteri penyebab penyakit. Nah, nanti juga kita akan mempelajari hal ini lebih lanjut pada materi sistem imunitas. Dan fungsi yang ketujuh dari darah adalah mengatur suhu tubuh kita. Oke, sekarang kita lanjut ke slide yang selanjutnya, yaitu kita akan bahas mengenai komponen darah. Nah, komponen darah ini terdiri dari dua jenis, yaitu plasma darah atau cairan plasma dan juga sel darah. Nah, cairan plasma atau plasma darah itu terdiri dari 55% jumlahnya pada pembuluh darah dan 45% lainnya diisi oleh sel darah. Nah, kalian tahu kan kalau sel darah itu terdiri dari eritrosit, leukosit, dan juga trombosit. Nah, namun pada sel darah itu didominasi oleh sel darah merah atau eritrosit, dan jumlah dari leukosit dan trombosit itu sangat sedikit, yaitu kurang dari 1% dari sel darah. Namun, walaupun jumlahnya sangat sedikit, tapi powernya atau pengaruhnya dalam tubuh kita tuh benar-benar tidak bisa diremehkan, sangat-sangat besar. Seperti itu. Baik, sekarang kita lanjut ya ke plasma darah. Nah, plasma darah ini terdiri dari 90% air dan 10% zat terlarut. Nah, 10% zat terlarut ini terdiri dari komponen yang banyak. Nah, salah satunya itu adalah protein, nutrisi, garam-garam atau ion, hormon, karbon dioksida, dan juga sampah-sampah nitrogen. Nah, kita lanjut ya ke kandungan plasma darah. Nah, kandungan plasma darah antara lain adalah air. Nah, air ini sebagai pelarut zat terlarut yang ada di dalam plasma darah.
Kemudian ada nutrisi. Nah, nutrisi ini terdiri dari glukosa, asam amino, asam lemak, dan juga nutrisi lainnya. Nah, ini fungsinya adalah sebagai cadangan makanan kita yang nantinya akan dicerna di dalam sistem pencernaan kita. Kita lanjut ya ke protein. Nah, protein pada plasma darah ini sangat banyak. Contohnya itu ada albumin. Nah, albumin ini untuk mengatur keseimbangan cairan pada tubuh kita dan juga untuk mengatur volume darah. Kemudian ada protein globulin. Nah, protein globulin ini fungsinya adalah untuk membentuk antibodi. Kemudian ada protein fibrinogen. Nah, nanti ini kita akan bahas lebih lanjut di trombosit, di bahasan trombosit. Nah, fibrinogen ini berfungsi untuk menggumpalkan darah. Kemudian ada protein lisin. Nah, protein lisin ini untuk memecah antigen. Kemudian ada protein precipitin yang fungsinya untuk mengendapkan antigen, dan juga protein antitoksin yang fungsinya untuk menetralkan racun, dan yang terakhir adalah protein opimisin yang fungsinya untuk memacu sifat fagosit pada leukosit. Nah, kita lanjut ya ke garam-garam atau ion. Nah, garam-garam atau ion ini dapat menyeimbangkan tekanan osmosis, kemudian mempertahankan pH buffer pada fungsi otot dan saraf, dan juga mengatur permeabilitas membran sel. Nah, kemudian ada hormon. Nah, hormon ini dapat mengatur aktivitas suatu organ karena ada beberapa organ yang hanya bisa bekerja oleh hormon-hormon tertentu. Selanjutnya ada karbon dioksida. Nah, karbon dioksida ini merupakan hasil respirasi sel yang nantinya akan dibuang oleh tubuh. Kemudian ada sampah-sampah nitrogen. Nah, ini sampah-sampah nitrogen juga hasil dari metabolisme tubuh yang nantinya akan diekskresikan di ginjal lalu akan dikeluarkan melalui urin. Nah, dari plasma darah ada yang ingin ditanyakan? Belum ya? Oke, kalau belum ada pertanyaan, kita lanjut dulu ke eritrosit atau sel darah merah. Nah, eritrosit ini berjumlah 99% dari jumlah darah. Dan sisanya, 1% sisanya adalah leukosit dan trombosit. Namun, eritrosit ini mendominasi dari jumlah sel darah. Kemudian, eritrosit ini berbentuk bikonkav, kemudian tidak mempunyai inti sel, dan berwarna merah karena adanya protein hemoglobin yang tadi sudah kita bahas sebelumnya yang berkaitan juga dengan zat besi. Nah, sebelum kita lanjut ke slide yang selanjutnya, Ibu ingin bertanya, ada yang tahu nggak berapa hari sih umur dari eritrosit ini? Ada yang tahu? Saya Bu, 120 hari ya Bu. Iya, Raka bener banget ya bahwa umur dari eritrosit itu hanya 120 hari. Nah, setelah 120 hari, eritrosit ini akan mati dan akan dirombak di dalam hati menjadi bilirubin dan biliverdin. Namun ini hanya beberapa protein saja ya. Khusus untuk protein hemoglobin nantinya akan dikirim ke sumsum tulang untuk pembentukan sel darah merah baru. Nah, kemudian informasi baru, jumlah sel darah merah pada laki-laki itu sekitar 5 juta per milimeter kubik, dan untuk perempuan itu lebih sedikit daripada laki-laki, yaitu sekitar 4 juta per milimeter kubik. Seperti itu ya. Nah, kita lanjut ya ke sel darah putih atau leukosit. Nah, leukosit ini berbeda dengan eritrosit. Dia ini memiliki inti sel dan juga dapat bergerak secara amoeboid. Dan leukosit ini tidak berwarna merah karena tidak memiliki hemoglobin. Kemudian leukosit ini bentuknya itu berubah-ubah menyesuaikan dengan pembuluh yang dilewatinya. Jadi kita bergeser ke slide yang selanjutnya. Leukosit ini dibentuk di sumsum tulang merah, di limpa, dan juga kelenjar getah bening. Kemudian leukosit ini berjumlah sekitar 7.000 sel per milimeter kubik darah. Baik, kita ke slide yang selanjutnya, yaitu mengenai fungsi sel darah putih atau leukosit. Nah, fungsi pertama yaitu untuk membunuh kuman penyakit atau zat asing lainnya. Kemudian yang kedua, untuk mengangkut lemak dan juga menghasilkan histamin. Dan yang ketiga, fungsinya itu adalah untuk melumpuhkan kuman penyakit dari luar darah. Baik, selanjutnya adalah jenis-jenis sel darah putih, yaitu
dikelompokkan berdasarkan ada tidaknya granula pada sel darah putih tersebut, yaitu ada yang granulosit yang terdapat granula dan yang agranulosit yang tidak terdapat granula. Nah, di sini Ibu tanya, ada yang bisa jawab nggak? Sel darah putih apa yang termasuk granulosit dan yang termasuk agranulosit? Ayo, siapa yang bisa jawab? Kalau setahu saya yang di granulosit itu ada basophil, eosinofil, sama neutrofil, Bu. Terus kalau misalkan yang di agranulosit itu kalau nggak salah ada limfosit sama monosit. Iya, benar sekali ya, apa yang dipaparkan oleh Ica itu sudah sangat lengkap, bagus sekali. Namun nanti kita akan membahas karakteristik mengenai macam-macam leukosit lebih lanjut pada sesi diskusi nanti. Jadi sekarang kita lanjut dulu ya ke pembahasan mengenai trombosit atau keping darah. Nah, trombosit atau keping darah ini berasal dari sel megakariosit, yang dimana trombosit ini memiliki ukuran yang paling kecil di antara sel darah lainnya. Nah, trombosit ini memiliki kesamaan seperti eritrosit, yaitu tidak memiliki inti sel. Makanya, trombosit ini hanya berumur 10-12 hari saja, umurnya itu sangat pendek. Kemudian, trombosit ini juga memiliki kesamaan seperti leukosit, yang dimana trombosit ini bentuknya itu tidak tetap atau dapat berubah-ubah. Seperti itu ya. Sekarang Ibu mau tanya nih, ada yang tahu nggak apa sih fungsi utama dari keping darah atau trombosit ini? Ayo, ada yang tahu? Tadi kita sebelumnya sudah menyinggung tentang ini. Ayo, mungkin ada yang ingat? Untuk pembekuan darah, Bu. Iya, Raka, benar sekali ya, bahwa trombosit itu berfungsi untuk pembekuan darah. Nah, kalian pasti pernah kan mengalami luka pada kulit kalian lalu mengeluarkan darah. Nah, darah kalian nanti akan diberhentikan oleh trombosit melalui pembekuan darah. Kemudian trombosit akan mengobati dan memperbaiki jaringan kulit kalian sehingga luka kalian akan berangsur-angsur sembuh. Nah, setelah sembuh itu pasti akan muncul kayak koreng gitu kan, yang bisa kita sebut koreng. Nah, itu sebenarnya bukan sekedar koreng, tapi itu merupakan benang-benang fibrin. Nah, benang-benang fibrin ini merupakan hasil dari pembekuan darah oleh trombosit. Jadi seperti itu, paham ya? Nah, sekarang kita lanjut dulu. Trombosit ini biasanya itu tidak berwarna atau berwarna bening, dan jumlahnya pada tubuh kita itu sekitar 200.000 sampai 400.000 sel per milimeter kubik darah. Jadi seperti itu ya anak-anak. Nah, sebelum kita masuk ke golongan darah, sampai sini ada yang ingin bertanya? Saya ingin bertanya, Bu. Ya, silakan. Membaca artikel ya, Bu, terkait dengan makrofag. Nah, apakah benar, Bu, makrofag itu dapat memakan kuman dan bakteri? Dan apakah benar makrofag itu merupakan bagian dari leukosit itu kayak sel darah putih? Apakah benar ya, Bu? Ya, bagus sekali pertanyaannya ya, Ica. Benar ya, kalau makrofag itu termasuk ke dalam leukosit. Nah, makrofag ini merupakan diferensiasi dari monosit yang tugasnya itu memakan atau memfagositosis kuman penyebab penyakit. Jadi makrofag ini dapat berkelana ke daerah-daerah yang terkena infeksi oleh kuman penyebab penyakit. Jadi begitu ya Ica, apakah sudah bisa dipahami? Paham, Bu, terima kasih ya, Bu. Nah, kalau begitu kita lanjut ya ke golongan darah. Nah, sebelum kita masuk ke golongan darah, Ibu ingin bertanya dulu, apakah kalian pernah mendengar istilah mengenai golongan darah dapat menentukan kepribadian seseorang? Pernah mendengar? Pernah, Bu. Nah, sekarang Ibu minta pendapat kalian. Apakah kalian percaya dengan istilah tersebut bahwa golongan darah dapat menentukan kepribadian seseorang? Nah, ayo siapa yang ingin berpendapat? Pendapat, Bu. Saya termasuk orang yang pro terhadap hal itu. Karena ibu dan ayah saya memiliki golongan darah yang sama dan mereka merasa cocok sehingga mereka menikah deh, Bu. Wah, unik juga ya orang tua kamu. Ya, tapi bagus kok. Kalau begitu ada nggak pendapat yang lain?
Saya sih agak sedikit kontra Bu. Kalau menurut saya kan golongan darah itu hanya 4 ya Bu. Dari sekian banyak orang, mungkin semua orang itu memiliki kepribadian yang sama, kecuali seseorang itu tumbuh di lingkungan yang berbeda-beda atau lingkungan yang sama, maka kepribadian itu akan terbentuk dengan sama Bu. Itu setahu saya sih Bu. Ya, bagus sekali ya pendapat-pendapat kalian. Sekarang ada dua kubu nih, ada yang pro dan ada yang kontra. Nah, untuk menjawab pertanyaan dan kebingungan kalian tentang hal ini, Ibu akan menayangkan sebuah video yang akan menjawab kebingungan kalian ini. Nah, kita simak dulu ya videonya. Pada suatu hari, si A, si B, si O, dan si AB janjian kumpul untuk pergi ke pantai bersama-sama. Kira-kira siapakah yang paling on time dan siapakah yang paling ngaret? Jika kalian bisa menjawab pertanyaan tersebut, itu artinya kalian percaya pada penggolongan sifat berdasarkan golongan darah. Mungkin kalian pernah membaca bahwa golongan darah A orangnya tepat waktu, golongan darah B orangnya tukang ngaret, golongan darah O suka bertingkah seenak jiwa, sementara golongan darah AB orangnya tidak jelas. Jadi seperti yang ditanyakan Muzaki Azami ini, memangnya ada hubungan apa antara golongan darah dan sifat kita? Penggolongan sifat menggunakan golongan darah boleh saja populer, tapi sesungguhnya ini cuma mitos. Di episode Kok Bisa sebelumnya tentang zodiak, kita belajar tentang Barnum Effect. Konsep ini berlaku juga buat golongan darah. Kecocokan antara tindakan kita dengan penggolongan darah juga bisa dijelaskan dengan istilah self-fulfilling prophecy. Artinya sesuatu yang kita perkirakan bisa benar-benar terjadi karena itulah yang kita harapkan. Tapi kalau memang cuma mitos, mengapa teman-teman kita yang bergolongan darah sama juga memiliki sifat yang sama? Nah, fenomena ini bisa dijelaskan juga dengan istilah confirmation bias. Artinya, sebagai manusia, kita cenderung suka mencari info yang bisa mendukung keyakinan kita. Misalnya, kita percaya orang-orang golongan darah A sangat disiplin. Kita jadi semakin yakin saat melihat pacar kita yang bergolongan darah A tak pernah telat upacara hari Senin. Padahal di kelas, dia sering lupa mengerjakan PR. Selain itu, hubungan antara sifat dan golongan darah belum bisa dibuktikan secara ilmiah. Pada tahun 1927, penelitian tentang golongan darah dan kepribadian memang pernah dilakukan oleh profesor psikologi Jepang bernama Takeji Furukawa. Bagaimanapun, penelitian ini dinilai kurang valid karena sangat bermuatan politis. Singkat cerita, waktu itu Jepang memang sedang semangat-semangatnya memperluas wilayah ke negara-negara lain di Asia Timur. Nah, dibandingkan yang lain, orang-orang Taiwan kala itu sangat sulit untuk ditundukkan. Dengan penelitiannya, Profesor Furukawa ingin mencari tahu rahasia ciri khas kepribadian orang Taiwan yang bandel pada pemerintah Jepang pada waktu itu. Setengah abad kemudian, tahu-tahu terbitlah buku tentang golongan darah dan kepribadian. Buku ini ditulis oleh Masahiko Nomi, seorang jurnalis yang bahkan tidak punya latar belakang ilmu medis maupun psikologi. Meski sebetulnya juga kurang valid, buku Nomi dipenuhi dengan aneka data dan statistika yang sangat meyakinkan. Akhirnya, penggolongan sifat berdasarkan golongan darah jadi semakin mendarah daging di masyarakat Asia Timur. Jadi kalau orang Amerika suka baca horoskop dan kita orang Indonesia suka mainan primbon, orang Jepang punya Ketsueki Gata. Di Jepang, Ketsueki Gata atau penggolongan sifat berdasarkan golongan darah bahkan jadi pedoman kecocokan buat banyak biro jodoh. Popularitas Ketsueki Gata semakin menanjak melalui budaya populer seperti webtoon karya komikus Korea Selatan, Park Dong-sun. Dan terima kasih untuk kecanggihan teknologi IT abad 21, sekarang kita juga mengenal karakter-karakter lucu ini di Indonesia. Selama cuma buat lucu-lucuan, penggolongan sifat dengan golongan darah memang bisa jadi hiburan. Tapi buat kalian yang masih pakai cara ini buat ngepoin calon gebetan, lebih baik kerahkan tekad dan keberanian. Kalau bisa tanya langsung, buat apa tebak-tebakan? Dan bagaimana setelah kalian menonton video yang tadi? Apakah kebingungan kalian itu sudah terjawab? Sudah paham kan ya sampai sini? Iya, sudah paham, Bu. Ya, jadi tidak selalu ya golongan darah itu dapat menentukan kepribadian seseorang. Contohnya pada kasus orang tuanya Raka. Itu tidak selalu kecocokan antara orang tuanya Raka itu ditentukan oleh golongan darah. Mungkin ada kecocokan-kecocokan lainnya yang tidak Raka ketahui, tapi golongan darah bukan selalu hal yang dapat menentukan kecocokan dan kepribadian seseorang. Begitu ya anak-anak. Nah, kita lanjut ya ke sejarah golongan darah.
pada tahun 1900, Caroline Steiner, seorang ahli patologi, menemukan perbedaan antara agglutinogen dan agglutinin pada darah manusia. Nah, maka berkat inilah dikemukakanlah sistem darah ABO yang kita kenal dibagi menjadi 4 golongan, yaitu golongan darah A, golongan darah B, golongan darah AB, dan golongan darah O. Kemudian juga ada penggolongan yaitu penggolongan resus. Nah, penggolongan resus ini lebih spesifik dari penggolongan darah ABO, sama seperti ABO, namun sistemnya adalah plus dan minus. Jadi ada golongan darah A yang resusnya plus dan golongan darah B yang resusnya minus. Seperti itu ya anak-anak. Baik, kita lanjut ke karakteristik dari golongan darah sistem ABO. Nah, pada golongan darah A, darah eritrositnya ini mengandung agglutinogen A dan plasma darahnya mengandung agglutinin beta atau anti B. Nah, kalau golongan darah B kebalikan dari golongan darah A, yaitu eritrositnya mengandung agglutinogen B namun plasma darahnya mengandung agglutinin alfa atau anti A. Kemudian ada golongan darah AB. Nah, golongan darah AB ini, eritrositnya ini mengandung agglutinogen A dan B, namun pada plasma darahnya tidak mengandung agglutinin. Kemudian golongan darah O itu kebalikan dari golongan darah AB, yaitu eritrositnya tidak mengandung agglutinogen, namun plasma darahnya mengandung agglutinin alfa dan beta. Ayo, ada yang bingung? Sudah paham kan lah ya? Baik, kita lanjut ya ke transfusi darah. Ini ada fakta-fakta mengenai transfusi darah, yang dimana transfusi darah ini menggunakan sistem darah ABO. Nah, di sini ada istilah yaitu resipien. Resipien ini adalah orang yang menerima darah dari orang lain. Kemudian ada donor, yaitu orang yang menyumbangkan darahnya untuk orang lain. Kemudian ada juga istilah golongan darah itu disebut sebagai donor universal. Nah, kenapa disebut seperti itu? Karena golongan darah O itu dapat menyumbangkan darahnya ke seluruh golongan darah, tapi hanya dapat menerima darah dari golongan O saja. Kemudian yaitu ada golongan darah AB yang disebut sebagai resipien universal. Nah, kenapa seperti itu? Karena golongan darah AB ini dapat menerima darah dari seluruh golongan darah, tapi hanya dapat menyumbangkan darahnya ke golongan darah AB saja. Seperti itu ya, anak-anak. Sampai sini sudah paham? Iya, sudah paham, Bu. Baik, karena materinya sudah selesai, sekarang kita akan masuk ke sesi diskusi. Nah, sekarang kita akan berdiskusi dengan model number head together, yang dimana kalian nanti akan Ibu bagi menjadi 2 kelompok, yaitu Ica bersama Siti dan Raka bersama Rina. Nah, baik, karena kalian sudah dibagi kelompok, sekarang kalian silahkan pakai nomor kepala kalian yang sudah Ibu bagikan tadi ya. Baik, sekarang kalian udah dapatkan nomor kepala kalian. Nah, nanti Ibu akan memanggil nomor kepala kalian untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian. Nah, sekarang Ibu bagikan dulu ya discussion card-nya. Ini kelompok 1 akan mendapatkan materi ini, dan kelompok 2 akan mendapatkan materi ini. Sekarang kalian diskusikan sesuai dengan kelompok kalian. Ibu beri waktu 10 menit. Setelah itu, masing-masing dari kalian akan Ibu panggil dan mempresentasikan hasil diskusi kalian. Paham? Paham, Bu. Baik, sekarang giliran kelompok 1 yang akan mempresentasikan hasil diskusinya. Untuk nomor kepala 1A, silakan mempresentasikan diskusinya. Nah, di sini kan pertanyaannya sebutkan macam-macam leukosit berdasarkan ada atau tidaknya granula ya, Bu. Iya. Nah, yang pertama itu ada basofil. Basofil ini memiliki ciri-ciri berjumlah 20-50 butir per milimeter kubik. Yang kedua, plasmanya bersifat basa, memiliki bintik biru yang mengandung histamin. Yang ketiga, histamin itu memberi reaksi alergi dan heparin untuk pembekuan darah. Dan juga basofil ini bersifat fagosit. Yang kedua ada eosinofil. Nah, eosinofil ini memiliki ciri-ciri berjumlah 100-400 butir per milimeter kubik darah. Plasmanya bersifat asam dan terdapat bintik merah.
Yang ketiga, berperan dalam pertahanan terhadap parasit dan juga bersifat fagosit. Yang ketiga, ada neutrofil berjumlah 3.000 sampai 7.000 butir per milimeter kubik darah. Plasmanya bersifat netral dan terdapat bintik merah kebiruan, berperan dalam memusnahkan bakteri, juga bersifat fagosit. Bentuk leukosit agranulosit. Yang pertama ada limfosit. Limfosit ini ciri-cirinya berjumlah 1.500 sampai 3.000 butir per milimeter kubik darah. Tidak dapat bergerak bebas, dapat membentuk zat antibodi, juga berperan dalam pertahanan terhadap serangan mikroorganisme, makromolekul asing, dan sel-sel kanker. Ada monosit. Monosit ini berjumlah 100 sampai 700 butir per milimeter darah, dapat bergerak cepat, bersifat fagosit, dapat bergerak bebas, membesar, dan berkembang menjadi makrofag. Juga berperan dalam menjaga kekebalan tubuh dari infeksi. Ya baik, selanjutnya kita lanjut ya ke kelompok 2. Kelompok 2, Ibu akan memanggil nomor kepala bernomor 2B ya. Silakan 2B untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Baik Ibu, jadi hasil presentasi dari kelompok ini itu adalah jika terjadi luka, maka akan mengeluarkan darah dan trombosit akan pecah, kemudian menghasilkan enzim trombokinase. Nah, lalu bersama ion kalsium dan vitamin K akan mengubah trombin menjadi trombin dan mempengaruhi fibrinogen, membentuk benang-benang fibrin dan membendung atau menghentikan darah yang keluar dan membukukan darah sehingga tidak mengucur kembali, Bu. Itu menurut dari kelompok kami. Iya, Ica bagus sekali ya paparannya. Tadi juga kelompok Raka sudah bagus sekali paparan dari diskusi kalian. Alhamdulillah, sekarang sesi diskusi pada pembelajaran hari ini sudah selesai. Presentasi kalian sangat bagus, sangat lengkap, dan kalian juga sangat aktif dan mengikuti dengan baik diskusi kali ini. Baik, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, sekarang kita main game dulu yuk. Nah, Ibu punya kuis yang dimana sudah Ibu kirimkan linknya pada WA grup biologi kita. Silahkan kalian klik link tersebut, lalu kalian nanti akan masuk ke link EduCandy. Setelah selesai, kalian screenshot, karena disitu ada waktunya. Kalian screenshot dan kalian kirimkan ke WA grup biologi kita ya. Nanti Ibu akan nilai evaluasi pembelajaran kalian hari ini melalui kuis dari EduCandy ini. Ngerti ya? Ayo silakan dikerjakan. Baik, karena kalian sudah selesai mengerjakan kuis dari EduCandy, kita akan mengakhiri pelajaran hari ini dengan kesimpulan. Nah, di sini ada yang ingin membantu Ibu untuk menyimpulkan pembelajaran hari ini? Ayo, siapa yang berani? Ibu, saya mau coba menyimpulkan. Iya, silakan Ica. Iya, dari hasil catatan saya ya Bu, yang sudah saya tadi dengarkan, dapat disimpulkan. Nah, hari ini itu kita mempelajari mengenai sistem sirkulasi yang komponen utamanya itu ada darah, dan darah itu terbagi atas plasma darah, dan sel darah itu terbagi lagi Bu jadi 3. Nah, yaitu ada sel darah merah, sel darah putih, dan trombosit. Nah, selain itu ada golongan darah Bu yang mengkelompokkan darah kita dengan seperti pengelompokan darah A, B, dan O. Dan serta resusnya Bu seperti plus dan minus. Itu sih Bu yang dapat saya simpulkan. Iya, bagus sekali Ica simpulannya. Terima kasih ya Ica sudah menyimpulkan pembelajaran hari ini. Namun Ibu akan merangkum kembali dan menambahkan simpulan yang tadi sudah Ica paparkan. Ya benar ya, bahwa kita sekarang mempelajari sistem sirkulasi satu, yang dimana terdapat komponen-komponen darah, yaitu ada plasma darah dan juga sel darah. Nah, plasma darah ini berfungsi untuk mengedarkan sari-sari makanan, protein, hormon, dan sebagainya. Kemudian sel darah, yaitu sel darah terdiri dari eritrosit yang berfungsi sebagai pengedar oksigen ke seluruh tubuh, dan juga ada leukosit sebagai pertahanan tubuh dari mikroorganisme patogen. Kemudian ada trombosit, yaitu yang berperan sebagai pembekuan darah, dan juga ada golongan darah yang dibagi menjadi 2 penggolongan, yaitu sistem ABO dan juga sistem resus. Namun
yang lebih spesifik adalah sistem resus. Jadi kalau transfusi darah tetap harus memperhatikan resusnya ya. Baik, sampai di sini ada yang ingin bertanya? Oke, sudah tidak ada ya. Jadi ibu harap kalian sudah paham. Ya, karena tidak ada pertanyaan, sekarang ibu akan membagikan oleh-oleh buat di rumah untuk kalian. Nah, oleh-oleh yang pertama adalah yaitu kalian kerjakan tugas LKPD yang sudah ibu bagikan, yaitu materi sistem sirkulasi 1, lalu nanti akan dikumpulkan pada pekan depan ya. Kemudian ada oleh-oleh yang kedua, yaitu tugas proyek. Ya, ini juga jangka waktunya panjang kok, karena tugasnya lumayan rumit, yaitu tugas untuk mereview artikel atau jurnal yang dimana bertemakan mengenai sistem sirkulasi, boleh tentang sel darah, boleh tentang plasma darah, boleh tentang golongan darah, atau tentang mekanisme jantung yang nantinya akan kita pelajari di pekan depan. Nah, nantinya setelah kalian menemukan artikelnya, kalian rangkum dan kalian analisis kembali mengenai penelitian-penelitian yang ada di artikel tersebut. Kemudian kalian rangkum dalam satu Word, kemudian kalian kumpulkan 1 minggu sebelum PTS dilaksanakan. Sampai di sini mengerti ya anak-anak? Baik, untuk pertemuan selanjutnya kalian harus membaca mengenai materi sistem sirkulasi 2, yaitu di mana kita akan mempelajari mengenai mekanisme jantung, mekanisme limfe, kemudian pembuluh-pembuluh darah, arteri, vena, kapiler, dan sebagainya. Kalian baca dulu ya di rumah sebelum kita mempelajari materinya di pertemuan selanjutnya pada pekan depan. Baik, kita akhiri ya pembelajaran hari ini. Ibu harap kalian sudah paham dan semoga ilmu yang kita pelajari dan kita dapat hari ini dapat bermanfaat bagi kalian. Baik, Ibu akhiri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu.